Mobil dengan bodi yang besar, terus tinggi, terus muatannya juga banyak, maka perlu mesin yang besar, Mas. Tanjakan satset, Fortuner bensin 2006. Oli mesinnya masih bagus sekali, Pak. Bening ya? Masih bening sekali. Keuntungannya CC besar adalah ketika kita jalan perjalanan jauh, itu kita bisa lebih menghemat BBM. Kenapa? Ini berapa RPM Mas ini? 2000 kurang, Pak. 2000 kurang? Ini kita bisa lewat nggak nih satu putaran nih? Harganya berapa Mas Ardi? Ini 130 juta rupiah, Pak. Teman-teman bisa menghubungi langsung ke pemiliknya. Langsung gagah. Oke. Berkarisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Apedia, selamat sore dari Bengkel AHA Motor Yogyakarta, bengkel kesayangan kita. Tidak lelah-lelahnya kita terus berbagi informasi yang bermanfaat untuk teman setia, sobat setia kita di AHA Apedia. Sobat Apedia, di depan kita ada Mas Hardi yang akan berbagi buat kita semua yang menginginkan mobil baru untuk keluarganya. Ya, di sini ada Mas Hardi bersama mobil yang gagah. Dan gagah apa tadi, Mas? Ini namanya sporty berkarisma. Loh, gimana nih? Gagah berkarisma, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Nah, tadi bilang masalah mobil baru nih, Pak. Nggak harus mobil baru, Pak. Iya ya? Iya, ini harus mobil second, yang penting banyak keunggulannya. Pertama, ini mobil memiliki jok itu bisa buat orang 7, Pak. 3 baris berarti ya? 3 baris. 3 baris. Terus yang kedua, dia ground clearance-nya tinggi. Jadi kalau buat teman-teman mau mudik, nah ini nggak usah bingung-bingung nyari jalan. Cukup pakai jalan yang penting bisa lewat Pak, apa itu namanya? Ada batu. Ada batu. Ada batunya ya. Jangan tanah liat. Ini gitu jadi ya. dia batu segini nih, ini kecil buat dia. Oh. Kayak gitu. Kemudian harganya relatif murah. Oke, tentunya. baik. Unit apa ini, Mas? Ini namanya Fortuner, Pak. Fortuner. Fortuner, dia mesinnya ditopang dengan mesin bensin. CC-nya 2700. 2700 bensin. Bensin. Nah, ini udah VVT-e, Pak ya. Jadi tetap terbilang meskipun dia CC-nya gede, kalau dibilang buat jarak jauh ya bisa 1 liter 12 sampai dengan 13 km Per liter ya? per liter buat jarak jauh. Tergantung gitu, dari cara berkendara juga ya, Mas Ardi? Ya, betul. Dan keuntungannya kalau kita beli mesin bensin kayak gini kan gas buangnya ya. Nah, itu kan nggak terlalu bikin pusing. Oke. Ya, kayak gitu. Baik. Nah, ini mungkin kita langsung review aja, Pak. Untuk mobil ini ya. Jadi mobil ini meskipun dia tinggi, teman-teman, tapi dia kalau kita masuk di dalamnya itu nyaman karena kaki-kakinya memang terkenal tangguh ya untuk Fortuner ya. Nah, ini kita akan coba review dari bodi dulu. Adapun untuk dari depan sini, kalau kita melihat di sini ada namanya tanduk. Ini mungkin dari bawaan pabriknya nggak ada kali, Pak? Nggak ada. Nah, ini adalah tambahan, teman-teman. Tambahan. Jadi ini bukan besi, tapi ini sejenis kayak plastik. Ini kita coba tutup dulu, Pak, biar kelihatan full bodinya, Pak. Oke. Siap. Nah. Langsung gagah. Oke. Berkarisma. Berkarisma bener, Pak. Kalau kayak naik apa, Pak? Badak. Badak ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari bumper ya, ini mungkin kan teman-teman biasa review minta di review kondisi catnya, Pak. Ya, ini kalau kita lihat di sini sih dia nggak ada tabrakan parah ya. Tadi udah kita cek, hanya saja memang pemakaian. Dan ini kita lihat bumper ini udah pernah dicat ulang. Tapi di sini kita nggak melihat adanya cat yang ngiler. Kayak gitu. Ini kita lihat di sini ada bekas jeruknya, jeruk yang berbeda, karakter jeruk yang berbeda. Cuman kalau nggak dilihat nggak kelihatan, Pak. Terus lampu dia udah mulai menguning. Ya usia, Pak. Ini mobil kan karena 2006 ya. Mobil ini adalah Fortuner bensin 2006. Terus kalau kita lihat di sini ada baretnya sedikit pemakaian. Tapi kalau dilihat sini di balik baretnya ini nggak ada dempulnya, Pak. Betul, asli. Jadi masih asli dan ini karetnya juga masih rapat. Oh iya, betul ya. Ini masih bagus. Terus kalau kita turun ke bawah dikit, nah ini ada ban. Ini bannya produksi tahun 2022. Ini dia ringnya ring 16 ya, Pak. Dia pakai AT. All apa, Pak? All Terrains. Terus ini dia punya TWI-nya, dia masih sangat tebel. Jadi ban ini nggak ada PR, teman-teman. Terus ini untuk bodi samping ya, ada lampu sen. Kita coba cek lampu sennya sekalian, Pak. Karena dari salah satu sen mirrornya, sebelah kiri ya, itu tadi ada yang mati. Mati satu ya? Mati satu, tapi nggak terlalu urgent ya untuk sen mirror ya. Nah, terus kita coba dilihat di sini, Pak. Untuk pintu depan masih bagus, lempeng platnya. Dia ada dekok sedikit di sini pemakaian, tapi nggak ada masalah.
Terus di sini di area pintu belakang ini pun juga ada sedikit cacat pemakaian, tapi bukan yang dekok atau sobek. Sudah ada pecatnya. Nah, kita kalau melihat di ban ini empat-empatnya bannya bagus, nggak ada masalah. Terus untuk belakang bumper ini reflektor yang sebelah kiri mati atau pecah Pak. Oh, pecah. Nah, reflektor kiri pecah. Untuk lampu-lampu semuanya bagus teman-teman, dia nggak ada pecah ya lampu-lampu. Terus untuk kaca juga nggak ada baret. Terus di belakang sini kalau kita cek pintu bagasinya masih kuat menopang, meskipun di sini ada karat sedikit ya. Ini ada sedikit karat karena mungkin karena air. Gitu. Bukan karena kerendam banjir teman-teman. Mobil ini yang kita review itu udah lolos inspeksi tidak banjir. Oke, seperti itu. Nah, terus untuk yang belakang ini juga nggak ada bekas tabrak ya. Fotopedia tuh. Si rata. Oke, di belakang sini udah ada tanduk, kalau ini besi teman-teman. Nah, teman-teman parkir mundur kalau ada suara, nah itu berarti udah stop. Sampai. Tapi ini dilengkapi sama kamera ini juga aja. Kamera mundur Pak? Oh, kamera mundur ada? Belum ada. Oh, belum ada. Kamera mundur belum ada, tapi udah ada parking sensor. Ada parking sensor. Nah, ini kita ke sebelah kiri. Di sini ada baret yang cukup berat. Oh iya ini. Tapi ini tidak mengakibatkan patah atau jebol ya, karena mungkin pemilik pengen dia otentik. Iya. Ori. Tapi di sini ada yang ceplok molding ya. Tapi kata pemilik ini punya dia masih ada karena lepas saja. Oh, ada penutupnya tuh Mas ya? Ada yang sebelah sana kanan itu ada Pak. Oke. Footstepnya masih utuh. Terus untuk pintu di sini dia nggak kelihatan ada dekok ya. Tapi pintu ini dia pernah dicat ulang di sebelah sini. Kalau kita lihat secara kerataan itu dia ada yang tidak seperti yang sebelah depan. Jadi mungkin ini pintunya kena tapi ininya nggak dicat. Itu bisa juga. Nah, gitu. Oke. Nah, ini di sini ada baret. Intinya kalau body wajar pemakaian. Jadi kita nggak melihat di sana ada bekas der tabrak, itu enggak. Tapi memang besar-besar pemakaian aja. Kayak gitu Pak. Nah, kita masuk ke step berikutnya. Kita akan coba cek lampu-lampu dulu Pak. Siap. Ini lampu dekat. Hidup. Lampu jauh. Hidup. Lampu kedip nggak ada Pak. Oke. Kita coba starter ya Pak. Oke, wiper hidup teman-teman. Terus ini tadi kita tes aki ya. Ini udah dicek sama Mas Rudi tadi. Nah, ini akinya juga masih bagus ya. Live-nya masih 100%. Wah, ini masih bagus sekali. Jadi masih good, nggak perlu dilakukan penggantian aki. Kita akan coba buka kap mesinnya Pak. Kita akan bercerita sedikit tentang mesinnya teman-teman. Ya, ini kan 2700 ya? Iya, 2700 Pak. Tergolong besar ya Mas ya, untuk mobil bensin ya? Iya, betul. Nah, tapi ya karena besarnya itu, dia kan menopang ini mobil dengan bodi yang besar, terus tinggi, terus muatannya juga banyak, maka perlu mesin yang besar Pak. Jadi nggak kelihatan loyo, tanjakan satset. Iya. Nah, jangan hanya bodinya besar ya kan? Iya, jangan hanya bodinya besar. Oke, baik. Tanjakan agak loyo. Nah, ini kita cek Pak. Dari depan dulu aja, paling depan ini ada radiator. Di sini radiatornya kita cek pernah diganti. Kayaknya belum lama ini Pak. Mungkin ya jalan 1,5 sampai 2 tahunan mungkin ya. Ini belum terlalu lama karena di sini tidak ada bekas-bekas bercak dari coolant. Tidak ada yang bocor ya? Nah, nggak ada yang bocor. Tapi meskipun seperti itu, ini kalau tadi kita cek waktu kondisi dingin, itu di sana sudah mulai ada sumbatan. Oh, sumbatan. Tapi bukan yang sampai menyumbat, tapi di sana udah ada, di lubangnya itu udah ada sedikit sumbatan. Sarannya, meskipun radiatornya terbilang sekitar 2 tahunan, itu dia sebaiknya dikorok radiator. Korok radiator nggak mahal, kayak gitu. Nah, terus kita cek di sini masih full ya Pak. Artinya dia memang benar-benar murni, nggak ada kebocoran. Terus kita cek juga sistem pendinginan itu ada namanya water pump. Water pump ini termasuk spare part yang fast moving Pak, untuk mobil-mobil mesin sejenis
Innova dan juga Fortuner bensin ini, Pak. Nah, ketika kita cek di sini, Pak, water pumpnya baru. Ini kan di sini ada perbedaan warna ya. Nah, ini perbedaan warna ini dia itu adalah water pump. Nah, water pumpnya itu baru, Pak, ini, Pak. Jadi ini pernah diganti water pumpnya. Kemungkinan biasanya sih kalau water pump diganti itu kalau nggak bunyi ya bocor. Cuma dua itu. Tapi kalau bunyi itu tanda bocor. Biasanya bunyi duluan. Jadi kalau udah bunyi dia pasti akan tidak nyaman suaranya, Pak. Kemudian di sini kita cek oli mesinnya masih bagus sekali, Pak. Bening ya? Masih bening sekali. Oli mesinnya nggak perlu ganti nih. Oli mesin nggak perlu ganti dan kita lihat dipsticknya aja seperti itu. Kita cek untuk dalemannya. Nah, ini tidak nggak ada kerak, teman-teman. Ya kan? Bening ya di dalamnya. Nggak ada endapan oli. Jadi yang punya ini termasuk orang yang open. Kita lihat rocker covernya biasanya Innova pun yang model-model bensin itu dia ada rembesan. Nah, ini dia kering, Pak. Kering ya? Di rocker covernya sekeliling sampai belakang itu dia nggak ada rembesan. Tuh, nggak ada rembesan ini. Kalau mesin terbilang kering sisi sebelah atas. Kalau sisi sebelah bawah tadi udah dicek sama Mas Rudi ya. Dia punya VVTi. Itu dia ada rembesan sedikit. Tapi itu paling dibuka ganti orangnya aja sembuh. Kayak gitu. Itu kalau misalnya mau diganti. Tapi kalau secara umur terus waktunya ganti kayaknya nggak terlalu, dia hanya rembes sedikit aja, Pak. Udah mengindikasikan aja. Nah, ini kita cek oli matic. Oke, ini oli maticnya, Pak. Masih bagus merah, warnanya ya. Jadi oli mesin, oli matic nggak ada masalah. Ini yang punya sangat open, teman-teman. Jadi nggak perlu diganti dulu. Menjaga biar mobil tetap awet ya, Mas ya? Iya, betul, Pak. Oke. Nah, ini ternyata akinya juga baru setahun, Pak, umurnya. 2023. 2023 bulan Juli ya. Iya. Jadi tadi udah dicek, teman-teman. Aki masih dalam kondisi bagus. Tuh, itu juga termasuk bening ya, Mas ya? Wah, Ini loh. ini kita sekarang masuk ke belakang lagi, Pak. Nih, di belakang ini ada namanya minyak rem. Iya. Ini kalau kita saksikan ini minyak remnya bening sekali. Bening ya? Jadi ini mobil memang benar-benar mobil open, Pak. Oke. Jadi kalau kita lihat semua liquid yang dimiliki mulai dari coolant sampai dengan perolian sampai dengan kondisi mesin yang dibilang hampir tidak rembes, hanya beberapa titik saja. Dan itu di bawah tadi, di bawah filter oli itu ada sedikit rembesan, kemungkinan karena penggantian filter olinya saja. Jadi itu nggak mengakibatkan yang bakalan harus diganti rembesannya, itu enggak. Gitu. Kemudian kita ini dari sisi sebelah mesin. Kalau mobil ini karena dia penggerak belakang, Pak. Penggerak belakang itu kan menggunakan viscovan ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing tentang motor ini. Iya. Mikirin motor van. Motor van ya. Nah, itu. Nah, kemudian kita masuk ke kaki-kaki, Pak. Ini tadi udah kita cek ya. Untuk kaki-kaki saya coba cek catatannya. Nah, yang menjadi PR untuk mobil ini adalah tadi ketika kita angkat, ini rem sebelah kanan dengan sebelah kiri itu secara putaran dia yang sebelah kanan agak seret. Jadi kemungkinan harus minta dicek rem. Hanya cek rem saja. Hanya cek rem saja ya? Ya, biasanya kalau dia macet itu diputar udah nggak mau sama sekali, Pak. Tapi kalau ini masih? Kalau ini masih mau diputar, hanya saja kanan seret, ya? kiri berbeda. Kemudian kalau kita saksikan di sini kampas remnya masih sangat tebal sekali. Itu masih mendekati 1 cm. Jadi masih tebal banget. Ini seret itu dari mana, Mas, biasanya? Kotor, Pak. Biasanya kotor atau mungkin pen kalipernya dia kurang pelumasan. Jadi kalau pen kaliper itu kan harus ada vaselinnya, Pak. Kayak gitu. Biasanya kalau vaselinnya kering dia akan menimbulkan pergerakan kalipernya menjadi seret. Nah, kalau dia pergerakannya seret, otomatis diputar juga mengakibatkan kampas menempel di rotor disknya. Kayak gitu. Nah, itu harus cek rem. Kemudian yang berikutnya tadi sudah kita cek juga rack end sebelah kanan dari roda ini dia mulai ada space atau gap. Kalau dibilang oblak belum, tapi indikasi mengarah ke sana. Mungkin kalau secara ini, Pak ya, secara melihat mesinnya itu kan customer ini open, Pak. Kayaknya dia belum tahu nih kalau rack end-nya oblak sebelah kanan. Kalau jadi bukan diganti, ya bukan oblak yang sampai oblak ya, mungkin indikasi ya. Mungkin dia kalau tahu langsung diganti nih. Kayak gitu, Pak.
Kemudian yang kaki-kaki berikutnya, kalau untuk yang depan sih aman. Tadi waktu kita goyang-goyang hanya bushing stabilisernya. Sedikit sekali dia udah mulai ada gap ya. Nanti kita akan coba cek dengan cara tes jalan aja, merasakan bagaimana kenyamanan mobil ini ketika kita di dalam nanti, Pak. Mantap. Kayak gitu. Kemudian untuk yang sisi sebelah belakang, Pak. Tadi kan ada minusnya ini ya, reflektor ya. Terus sama yang lampu sen. Nah, dari bagian bawah ini ada namanya ban cadangan, Pak. Oh iya, ban cadangan digantung ya. Bahan cadangannya kan dia digantung, Pak. Ini kondisinya dia udah tipis ya ban cadangannya. Karena mungkin dia buat cadangan jadi nggak begitu dijadikan sebagai inti atau diganti banyak diperhatikan ya. Nah, tapi kalau kita saksikan di sini, Pak, di sisi sebelah bawah, ini sok belakang sebelah kirinya mulai rembes. Nah, ini ada rembesan tuh. Tuh. Ini ada rembesan sok belakangnya, teman-teman. Jadi untuk sok belakang kiri ini menjadi PR. Catatan ya, PR. Oke, sebelah kanan aman tuh, Mas? Iya, sebelah kanan aman, Pak. Hanya sebelah kiri saja. Gitu. Itu untuk yang sekilas tentang laporan teman-teman dari temuan kita yang minus-minus. Ya, kita akan tes jalan Pak Taufik, tapi sebelumnya kita review dulu ya interiornya kayak gimana ya. Oke. Sobat TPD yang pengen tahu seperti apa sih interior? Ini saya sekalian hidupin AC-nya, teman-teman. Tuh, enaknya tuh suaranya kita kayak nyetatar Innova, Pak. Iya. Halus ya, Pak. Halus banget sih. Nggak ada krek-krek. Betul. Nah, ini Pak Taufik, interiornya dia beige ya. Jadi kalau yang ini saya senangnya ini di bagian depannya sini ini ada tambahannya, Pak. Nah, jadi kalau kita duduk gini, nah ini ada tambahannya nih di sini, nggak gembos banget. Nah, ini enaknya joknya Fortuner itu seperti itu. Nah, ini dia matic ya, teman-teman. Dia konvensional ya, Pak Taufik ya. Terus dia di sebelah ini belakang. Ini kalau kita saksikan dari sini cukup lebar ya antara sini ya. Kakinya karena apa? Kita sebut lebar karena di sini penumpangnya itu panjang, Pak. Tempat duduknya itu lebar panjang. banget ya kursinya ya. Kursinya itu lebar benar. Menyanggah paha ya, Mas ya? Ya, betul. Terus kalau kita cek di sini juga ada meja ya, Pak. Ini kadang bisa buat armrest ya. Nah, ini armrest, teman-teman. Terus di belakang sana itu bisa buat 3 orang dewasa. Tuh, sampai dia. Pasti berminat kan? Ya. Tuh. Nah, terus untuk teman-teman yang bingung AC-nya gimana nih, kok nggak ada di sini, nggak ada double blower AC. ya? Tenang, di paling belakang ada. Kalau teman-teman biasa ngelihat Evalia, nah itu di sana tuh sebelah kanan belakang. Mirip kayak Evalia, Pak. Betul. Nah, ini kita langsung tes jalan aja, Pak. Yuk. Oke, siap. Biar kita bisa menikmati seperti apa sih di dalam mobil Fortuner bensin. 2,7. Oke, Sobat TPD ya. Saatnya kita review sambil jalan. Oke. Jadi kalau ini kita kan sering ini ya, Pak ya, ngecek Nissan X-Trail, Serena gitu kan. Dia kan cc-nya itu kan yang X-Trail kan 2500 cc, Pak. Kalau ini kan dia 2700. Ya. Tapi dia meskipun 2700, ini kalau kita masukin kalau yang kayak Serena X-Trail itu kan meskipun dia cc-nya 2500, itu dia kalau masukin gigi atau mode N ke D atau N ke R itu dia ada deknya, Pak. Nah, kalau ini dia nggak begitu terasa seperti X-Trail dan Serena. Pak Taufik kan punya Serena kan? Ada deknya kan? Iya, betul. Nah, kalau yang Fortuner ini halus seperti Matic pada umumnya, Pak. Lembut tapi dia. Ya. Nah, ini kalau bicara masalah kilometer, ini dia udah 242.000 kilometer, teman-teman. 242. Tapi kalau kita merasakan dari dalam sini, ini seperti mobil yang kilometernya belum sampai 200 ribuan ini, Pak. Memang dari saat saya gas di sini, teman-teman, ini ada sedikit getaran ya. Kemungkinan ini transmisi mountingnya mungkin ya. Dia perlu diganti karena peredamannya kurang begitu baik sehingga dia agak getar, atau mungkin karakter seperti ini. Ya, saya juga bisa dikomentar di kolom komentar. Teman-teman yang punya pengalaman dan juga memiliki mobil Fortuner bensin, maka teman-teman bisa tulis di kolom komentar apakah getaran di awal saja ini, yang getarannya itu kalau menurut saya bukan
getaran propeller atau sejenis as roda bukan ya, tapi dia lebih kepada getaran yang halus tapi tidak sering, hanya waktu awal angkatan saja Pak, kayak gitu. Itu apakah normal ataukah memang dari mounting transmisinya? Siap. Nah, Sobatpedia, nanti tantangannya. Ini kita lewatin beberapa polisi tidur ya teman-teman. Tidur ya. Biasanya bushing stabilizer yang dia perlu dilakukan penggantian itu terasa bunyi gluk-gluk gitu. Kalau ini meskipun dia tadi kita coba simulasikan dengan goyang-goyangan bodinya kanan kiri, kemudian kita pegang stabilizer barnya, itu dia ada ketukan, tapi waktu pas posisi di atas ini sama sekali nggak terdengar. Nggak ada bunyi ya? Nggak ada bunyi. Nah ini dia memiliki autolock ya, jadi ketika kecepatan lebih dari 20 km per jam, dia ngelock sendiri Pak Taufik. Tuh, Sobatpedia. Ini kalau komentar saya pertama nih, Mas Ardi ya. Iya Pak. Coba Taufik, nilai. Nyaman. Oh nyaman Pak? Iya. Padahal ini mobil besar ya? Padahal mobil besar. Mobil besar, bannya gede. Banyak gede. Tapi nggak terdengar suara bising. Iya, nggak ada bising suaranya masuk ke dalam. Nah. Dan apa namanya? Kayaknya ringan ya Mas ya? Iya. Beneran ya? Betul. Ini kalau di depan nggak ada mobil nih Pak, saya gas ini Pak. Karena memang 2700-nya itu yang bikin tenaga dorongannya itu selalu ada Pak. Jadi kayak nafasnya nggak habis-habis Pak. Nah, ini kita tadi barusan kita cek, kemudian kita jalan. Selama perjalanan saya nggak merasakan adanya hentakan ketika perpindahan gigi Pak. Perpindahan dari 1 ke 2, 2 ke 3 itu nggak ada, belum terasa untuk saat ini. Nanti mungkin coba kita ke ring road ya untuk yang lebih pastinya ya. Dan setirnya ringan. Nah, dia masih pakai yang tipe fluida Pak. Fluida. Power steeringnya kayak gitu. Terus ini saya lagi megang STNK Pak. Nah, kita akan coba cek pajaknya ya. Pajak berapa sih ini? Ya. 2,5 juta atau 3 juta nih? Ini 3 jutaan ini Pak. Oh 3 jutaan ya? Nah 3 jutaan. Nah ini 3 berapa? 3 berapa? 3 Biasanya mobil-mobil yang gede kayak gini Pak, itu di atas 4 juta ya. Oh. Biasanya sih. Tapi kok ini 3.167 Pak. Nah, tapi nanti tentunya setiap tahun akan semakin menurun. Semakin menurun ya. Ya. Terus ini dia masih aktif sampai dengan Desember 2024. Nah, aman. Masih sangat aman sekali. Udah pemiliknya ini kalau dilihat secara mesin dan juga kaki-kakinya dia open. Ya meskipun tadi shock ada yang bocor, tapi kemungkinan bocornya masih baru Pak. Tadi kita lihat fluida atau cairan shocknya itu belum sampai yang berdebu. Tertempel debu dan dia masih sangat baru sekali. Itu kemungkinan kalau kita kasih tahu ke pemiliknya nanti paling juga pemiliknya ganti ya. Ataupun kalau misalnya mau dijual paling ya pemiliknya pasti akan memberikan kortingan terhadap untuk penggantian ya shocknya tersebut. Betul Pak. Silakan nanti ditawar lah ya. Teman-teman tawar sendiri dengan pemiliknya. Kita akan share nomor teleponnya di bawah sini. Baik. Untuk AC gimana Mas Ardi? AC ini dingin. Saya nggak bawa termometer ini Pak. Ya. Teman-teman di sini dia dengan speed 2 ini udah AC-nya ini udah digital. Oh, digital. Jadi udah bukan lagi tipe-tipe yang putar-putaran ya. Jadi baik dari mode luar dalam, kemudian hembusan udara depan atas bawah, kemudian kecepatan ini semua udah teratur digital ya, karena memang Fortuner ini dulunya memang mobil premium. Baik. Nah, Sobatpedia, AC dingin, setir ringan. Ya. Meskipun dia masih menggunakan fluida. Fluida, betul. Ya. Dan tidak ada karakter berat ya. Kalau ada, Pak. Nanti akan itu coba kita putar balik, kemudian kita lepas, nanti dia akan kembali seperti lurus Pak. Kadang kan ada yang berat, habis putar balik, kok harus dibantu pakai tangan. Benar. Nah ini Sobatpedia, jalannya kan sudah nggak rata lagi nih. Iya. Tapi kita di dalam ini nyaman. Setir ini saya lepas. Nah betul Pak, ini adalah jalur trek di mana kita ngetes bunyi-bunyi. Kenapa? Karena di bawah sini kan paving ya. Paving itu kan tentunya permukaannya tidak serata aspal ya. Sehingga dia ada bagian-bagian sambungan paving yang menjadikan itu kalau misalnya kaki-kaki dia bermasalah akan timbul bunyi. Nah untuk saat ini mobil ini sama sekali tidak terdengar suara Pak. Betul Sobatpedia. Sangat apalagi halus, door trimnya juga nggak berisik ya Mas ya? Betul. Door trimnya juga rapat. Dia belum banyak kereket-kereket. Oke. Wah nyaman benar mobilnya. Ini cocok buat pulang ke Medan Pak. Iya benar ini pulang ke Medan ini kita ya. Pakai Pertamax berarti ya? Ya. Ini ini dia Pertamax atau Pertalite Mas? Ini sebenarnya kalau mau Pertalite bisa Pak. Oh Pertalite bisa ya. Cuma kan kayaknya CC besar itu sekarang udah harus ada pembatasan ya benar. Iya benar. Jadi ya teman-teman bisa pakai Pertamax lah. Oke. Nah
nanti teman-teman kalau melihat dengan harga mobil ini dibandingkan dengan kenyamanannya dan juga seatnya atau muatannya, kemudian tenaganya, kaki-kakinya yang enak ngelewatin jalan jelek ini, kalau kita rasakan dari dalam sini ini ada parfum, Mbak. Nah, ini kan ada getaran ya. Apa namanya? Getarannya ya, cairannya. Itu dia nggak begitu banyak goncangan. Kayak gitu, Pak Taufik. Tuh, Sobat Apedia, memang kaki-kakinya kan berbeda nih ya dengan mobil-mobil yang biasa kita pakai, yang mobil kecil ya. Betul, biasanya ada yang tipe double wishbone. Double wishbone. Yang ini salah satunya yang makin, Pak. Double wishbone. Iya kan? Nah, jadi makanya enak nih. Kerikil-kerikil atau lubang-lubang kecil ini dilahap semua sama dia. Kalau mobil-mobil kecil-kecil kayak mobil di depan, kemudian ada yang tadi Mazda ini misalnya. Itu biasanya kan pakainya McPherson, Pak. McPherson ya. Jadi ditopang lower arm bawah aja. Oke. Kalau mobil-mobil kayak gini, wah ini sih nggak mikir, Pak. Lewat jalan jelek. Betul, Sobat Apedia. Nah, jadi yang berminat mencari mobil sedang membanding-bandingkan ya Mas Yardi ya. Ya. Mungkin dia berminat untuk mobil yang 1.500. Nah, dibandingkan yang 2.700. Mas Yardi sendiri bagaimana, Mas Yardi? Kita jangan berbicara tentang BBM ya. Betul. Oke. Jadi secara muatan kita diuntungkan nih. Pertama muatannya, kemudian yang kedua adalah bodinya yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah tentunya tenaganya, Pak. Dengan jalan seperti ini. Berarti kalau kita pergi ke wisata gunung-gunung nih, ya, bebukitan gitu, aman ya? Aman, Pak, nggak mikirin, Pak. Kan kita kemarin buat konten tentang mobil susah ditanjakan ya Mas ya? Ya, betul, Pak. Nah, sepertinya untuk yang Fortuner ini sangat jarang sekali untuk gagal, Pak, ketika menghadapi tanjakan. Berarti nggak perlu matiin AC ya? Nggak perlu matiin AC. Itu Sobat Apedia, yang mencari mobil nggak perlu matiin AC, tanjakan. Nah nih, salah satunya nih 2,7, tenaga banyak. Betul. Ini akan kita coba di ring road, Pak Taufik. Ini bagaimana perpindahan step transmisinya, terus larinya seberapa, terus apakah di rem dia bergetar atau tidak, ya toh? Itu kan beberapa kelemahan-kelemahan mobil besar ya. Itu ketika dia di rem, kemudian kecepatan tingginya itu seperti apa. Ini sudah beberapa kali perpindahan gigi, itu dia masih tetap kondisinya tidak ada hentakan, teman-teman. Iya, keren ya. Nah, ini saya untuk mendapatkan 70 km per jam saat ini, Pak. Ini saya nggak membutuhkan banyak usaha RPM untuk nginjek gas. Ini berapa RPM Mas ini? 2000 kurang, Pak. 2000 kurang? Tuh Sobat Apedia, saya lihat kan. Ya, ini nyaman nih. Ya. Nah, tuh RPM-nya teman-teman. Oke. Keren Nah, ini Pak, kita kalau ngelihat ke arah depan sana, ini mobil ini melaju dengan pijakan gas yang tidak terlalu dalam, teman-teman. Keuntungannya CC besar adalah ketika kita jalan perjalanan jauh, nah itu kita bisa lebih menghemat BBM. Kenapa? Karena daya dorong atau sisa daya dorongnya itu yang dia menjadikan kita tanpa perlu nginjek gas dalam-dalam, Pak Taufik. Nah, Mas Adi, bisa dicoba nggak? Kan kadang kita pas ada orang melambat di depan, terus kita ngerem. Ya. Kita injak lagi bagaimana tenaganya? Oke, siap. Itu ada bapak-bapak ngerem, Pak. Oke, kita rem. Kita rem nih. Ini kecepatan seperti ini, teman-teman. Ini direm nggak getar. Dan begitu saya gas lagi, oke, yang namanya digas lagi, Pak, tentunya ada sedikit berat dibandingkan dengan yang ketika melaju setelahnya tadi, Pak. Kayak gitu. Ada sedikit upaya. Cuman dia tidak lama jedanya. Tidak lama. Tidak lama. Jadi ini langsung begitu ditambahkan gasnya lagi, ngisi lagi. Wah, keren. Ini saya coba gas 1/4 aja, Pak. Bapak bisa ngelihat kecepatannya ya. Dia udah 110 ke atas ya. Ini saya rem mendadak, teman-teman. Di belakang aman ya, ini nggak ada mobil di belakang kita. Ini saya rem seperti ini, dia nggak getar. Jadi piringan bagus. Rem tadi masih tebel ya, masih sekitar 1 cm-an. Jadi sebenarnya nggak ada PR lagi untuk mobil ini. Tinggal pakai oli mesinnya bagus, oli matic bagus. Hanya mungkin kalau misalnya mau jarak jauh perjalanan, kita sarankan untuk dilakukan korok radiator. Cuma di situ aja ya permasalahannya ya. Nah, Sobat Apedia, bagaimana menurut kawan-kawan semua, sobat semua? Ini sudah kita tes di ring road. Rem aman, kecepatan gampang untuk menggapai 130, 120. Iya, betul, Pak. Nah, kalau ingin mendapatkan kenyamanan berkendara di jalan
kota-kota atau jalan-jalan tol, ya jangan terlalu kenceng-kenceng juga Mas ya. Karena Iya. mobil ini kan tinggi ya Mas ya. Mobil ini tinggi betul Pak. Jadi efek dari mobil tinggi itu dia aquaplaningnya lebih banyak potensinya, kemudian olengnya itu juga lebih besar. Jadi oleng itu dalam artian limbung ya. Limbung itu bisa potensinya lebih besar. Tapi kalau misalnya teman-teman bermuatan lebih ya, Tambahannya ya. tambahan itu nanti bisa limbungnya lebih besar. Meskipun antara muatannya sedikit dengan muatan banyak itu secara naikan mobil ini Pak lebih enak muatan banyak Pak. Secara naikannya ya itu lebih enak muatan Ini yang kita banyak. bisa lewat nggak nih satu putaran nih? Wah ini Pak coba ya. Wah bisa Pak. Oh bisa. Bisa banget ini saya lepas setirnya. Kembali lagi teman-teman. Tanpa perlu mendorong. Jadi setirnya enteng. Putaran untuk radius putarnya juga nggak terlalu memakan banyak jalan ya. Jadi satu kali putaran ring road ini aja untuk putar balik udah cukup. Jadi nggak perlu maju, mundur, maju lagi. Ya. Tuh, Sobat Apedia, jangan lama-lama berpikir tentang mana yang mau dipilih. Kalau kita ingin berpikir tenaga yang mau dicari, ya mobil ini. Mobil ini. Muatan yang mau dicari, mobil ini juga. ya kan? Tanjakan yang mau dilahap, mobil ini juga. Harganya berapa Mas Ardi? Ini 130 juta rupiah Pak. Jadi teman-teman bisa menghubungi langsung ke pemiliknya, langsung dinego dengan bekal apa? Hasil pengecekan dari kami. Dan teman-teman kalau misalnya mau betulin mobil ini di tempat kami masih bisa. Siap. Seperti itu. Kita bantu berarti Mas Ardi ya? Kita bantu. Oke. Seperti itu teman-teman. Pajak masih sampai bulan Desember, ya, Mas ya? Masih bulan Desember. Dan masih atas nama bapaknya sendiri. Oh. Jadi mungkin teman-teman nanti tinggal negosiasi aja. Kebaikan bapaknya nanti mungkin di Desember, Pak, saya lagi minta gitu tolong setahun lagi, nanti baru saya balik nama, ya silahkan. Nanti dinego. Terima kasih, semoga video dari kami bermanfaat buat teman-teman yang ingin mencari mobil keluarga sporty yang masuk ke pedalaman sekalipun nggak pakai ada mikir, takutnya, nggak ada khawatirnya takutnya. ya. Mobil ini adalah jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.